Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barakatul Jannah dari kelompok 11 tugas rekayasa pondasi beserta dengan teman saya Ahmad Naufal Maulana yang setelah ini akan mempresentasikan hasil tugas dari perencanaan pondasi tiang pancang pada mata kuliah rekayasa pondasi. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tentang perencanaan pondasi tiang pancang 4 lantai pada proyek pembangunan gedung RSUD KRMT Wongsonegoro yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu latar belakang proyek pembangunan RSUD KRMT Wongsonegoro. Diperlukan perencanaan dan perancangan pondasi untuk menopang gedung 4 lantai. Pondasi yang direncanakan menggunakan pondasi tiang pancang dengan metode analisis perhitungan semi-empirik dan dihitung berdasarkan data SPT. Dalam perhitungan ini menggunakan perhitungan manual serta menggunakan perhitungan Meyerhof untuk daya dukung pondasi tiang pancang tunggal dan kelompok. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara merencanakan pondasi tiang berdasarkan data tanah? Yang kedua, bagaimana cara menghitung daya dukung pondasi tiang tunggal dan kelompok? Poin ketiga, bagaimana cara menghitung statement tiang tunggal? Maksud dan tujuan. 1. Untuk mengetahui perhitungan dan perencanaan pondasi tiang tunggal dan kelompok berdasarkan data tanah yang tersedia. 2. Untuk mengetahui perhitungan daya dukung pondasi berdasarkan metode-metode yang ada, terutama metode Meyerhof. 3. Agar mengetahui perhitungan settlement dari pondasi tiang tunggal dan kelompok. Berikut perhitungan akan dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang perhitungan kapasitas daya dukung tiang pancang tunggal dan kelompok. Yang pertama yaitu kapasitas daya dukung ujung tiang pancang tunggal, di mana rumusnya QP sama dengan 40 kali NB kali AP. Untuk nilai NB sendiri di sini sudah diketahui 50 ini berdasarkan apa? Berdasarkan data NSPT pada kedalaman 14 meter, yaitu diketahui nilainya yaitu sebesar kurang lebih 50 dan dikali dengan AP. AP itu seperti keliling tiang, jadi dikali seperti itu hasilnya 28,8 ton. Selanjutnya yaitu perhitungan kapasitas daya dukung selimut tiang pancang tunggal, di mana rumusnya QS sama dengan 0,2 kali N kali AS. Untuk N-nya sendiri itu dari total per kedalaman dari data NSPT dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Misal data NSPT-nya dari kedalaman 14 meter itu terdapat 7 nilai. Nah, jadi 7 nilai itu di total, selanjutnya dibagi menjadi 7 dan bertemu juga nilainya 22,71. Untuk AS ini keliling dari tiang pancang itu sendiri, karena diameternya 1,2, jadi rumusnya itu adalah persegi itu S pangkat 4. Nah, jadi hasilnya 21,801 ton. Selanjutnya yaitu kapasitas daya dukung maksimum ultimate tiang pancang tunggal, di mana rumusnya QLT sama dengan 40 kali NB kali AP ditambah 0,2 dikali N dikali AS, dan hasilnya yaitu sebesar 50,592 ton. Lanjut yaitu untuk perhitungan kapasitas daya dukung yang diizinkan atau allowable tiang pancang. Rumusnya juga sangat mudah, cuma di sini menggunakan safety faktornya itu 3. Kenapa menggunakan 3? Karena biasanya masuk dalam syarat dan pada umumnya itu menggunakan safety faktor 1 sampai dengan 3. Jadi tinggal di total saja nilai kapasitas daya dukung maksimumnya dengan dibagi dengan safety faktor, lalu hasilnya 16,863 ton. Nah, selanjutnya yaitu menentukan kapasitas jumlah tiang pancang.
Dimana ini rumusnya juga mudah, tinggal totalnya tadi 660 ini total berat yang kita asumsikan pada tiang pancang tunggal itu untuk menampung bebannya. Jadi kita asumsikan dari berat vertikal, berat horizontal, dan keseluruhannya yaitu 660 ton dibagi dengan hasil dari daya dukung yang diizinkan, maka didapatkan 39, lalu dibulatkan menjadi 40 tiang. Untuk mendapatkan daya dukung yang lebih besar dari 660 ton ini, maka jumlah tiang ditambahkan menjadi 50 tiang. Jadi dari 40 tiang itu tadi ditambah dengan 10 tiang, maka kapasitas daya dukungnya itu dapat melebihi dari 660 ton yang kita rencanakan. Begitu. Selanjutnya, tinggal menghitung perhitungan efisiensi kelompok tiang pancang dengan metode Converse-Labarre. Rumusnya juga seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan saja, ini untuk mencari rumus E-nya, tinggal dimasukkan. Selanjutnya hasilnya bertemu dengan 0,975. Nah, selanjutnya itu menentukan kapasitas daya dukung kelompok tiang pancang tiang tunggal. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, bertemu juga hasilnya 822,071 ton. Nah, jadi dari rencananya itu tadi 660 ton, ternyata ketemu hasilnya 822,071 ton. Nah, jadi ini sudah sangat memadai juga jika memakai tiang pancang dengan totalnya 50 tiang. Setelah perhitungan daya dukung, nah tidak lupa juga kita harus menghitung settlement atau penurunan tiang tunggal dulu, karena di sini ada dua, yaitu tiang tunggal dan tiang kelompok. Jadi kita menghitung yang tiang tunggal terlebih dahulu. Untuk ini yang diketahui QWP-nya 130 ton, GWS-nya, diameternya, lebarnya. Nah, semua sudah diketahui. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Ini juga masih tetap menggunakan metode Meyerhof. Untuk mencari S1, rumusnya seperti ini. Nah, nilai-nilai dari yang diketahui di sebelah sini tuh tinggal dimasukkan saja. Lalu ketemu juga hasilnya 0,04, nah sekian gitu. Lalu lanjut dari S2-nya, mencari S2 seperti ini. Untuk mencari S3 juga tinggal dimasukkan saja ke rumusnya nilai-nilainya itu. Nah, di sini baru untuk menghitung S totalnya tinggal kita jumlahkan dari S1, S2, S3. Bertemulah ternyata penurunan dari settlement tiang tunggal ini sebesar 5,8 cm. Nah, setelah menghitung settlement atau penurunan tiang tunggal, tidak lupa juga harus menghitung penurunan dari tiang grup. Nah, tiang grup ini dibagi ada dua karena terdapat dua kedalaman, yaitu pasir dan lempung. Untuk pasir sendiri ini diketahui LG-nya 3,6 meter, BG-nya juga semua sudah diketahui. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus-rumusnya. Rumusnya Q, LG, BG sama dengan hasilnya 23,148. Lalu untuk SG-nya dengan rumus 0,92 dikali Q dikali dalam kurung BG kali 1 pangkat 0,5 dikali N-core. Hasilnya juga segini. Nah, berarti diketahui untuk penurunan tiang grup pasir yaitu sebesar 5 cm. Hampir sama dengan penurunan tiang tunggal tadi. Kalau yang penurunan tiang tunggal tadi itu 5,8, untuk penurunan tiang grup pasir ini hanya terjadi 5 cm. Setelah menghitung penurunan tiang grup pasir, lanjut yaitu menghitung penurunan settlement tiang grup lempung. Data-datanya ini sudah dijabarkan semua, di mana data-data ini kita ketahui dari proyek yang sudah kita dapatkan hasil data analisa tanahnya. Nah, kebetulan ini sudah mendapatkan juga data-datanya, jadi mudah sekali tinggal mencari nilai L yang berada di kedalaman 2/3 L. Tinggal masukkan saja rumusnya. Ini setelah menghitung mencari nilai L, kemudian nilai L dapat dikurangi dengan kedalaman MAT. Apa itu MAT? MAT itu adalah muka air tanah. Tinggal dimasukkan saja juga nilainya, lalu ketemu hasilnya 7,5 M.
lalu lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu maka kedalaman pondasi sebagai berikut. Nah, kedalamannya ketemunya 10,5. Artinya itu pondasi itu yang dikuburkan itu enggak seluruhnya dikubur. Misal ini panjang pondasinya itu 14 meter, yang dikubur itu 10,5 meternya aja, sisanya itu berada di atasnya. Jadi gitu. Yang nilai yang tertanam di dalam tanahnya itu sebesar ini. Selanjutnya untuk mencari nilai ZI juga sebagai berikut. Nah, ini D4 dikurangi L aksen, dikurangi ini, masukkan saja lalu bertemu hasilnya ZI sama dengan 2,5 meter. Nah, ini lanjutan dari perhitungan selanjutnya, yaitu nih mencari nilainya dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini yang lumayan agak panjang memang, ini harus menggunakan persamaan atau penyederhanaan supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Nih, tinggal diikuti saja. Nilai-nilainya kan sudah ada dari data-data tadi, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, diikuti cara perhitungannya. Nah, lalu ketemu hasilnya sebesar 221,765 kN. Nah, selanjutnya mencari nilai delta 1 dengan rumus berikut. QU dibagi BG plus ZII ini dimasukkan juga nilainya, lalu ketemu hasilnya 80,623 kN. Dilanjutkan dengan mencari nilai SC dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja juga nilainya ini. Lalu temu hasilnya sebesar 4 cm. Nah, ternyata pada penurunan settlement pada pondasi tiang grup Lempung itu terjadi penurunannya itu hanya 4 cm. Nah, berikut gambarnya, sketsa yang ditampilkan ini. Nah, jadi cuma penurunannya itu cuma sedikit. Kalau untuk tiang grup pasirnya itu 5 cm, untuk tiang grup lempungnya juga cuma 4 cm. Nah, untuk tiang tunggalnya itu 5,8 cm. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin cara perhitungan atau perencanaan pondasi tiang pancang yang mulai dari perhitungan daya dukung ujung tiang, selimut, sampai settlement, efisiensi. Nah, itu tinggal ikuti aja cara seperti ini. Tapi ini menggunakan data NSPT. Apabila menggunakan data sondir itu beda lagi. Nah, tergantung juga menggunakan metode apa, teman-teman. Karena metode perhitungan perencanaan fondasi itu juga sangat banyak. Enggak hanya dengan metode Meyerhof, Fessig, ataupun yang lain-lain, dan masih banyak juga. Nah, jadi data tanah itu tadi tinggal kita masukkan, diketahui berapa, kita menggunakan metode apa, kita hitung lalu ketemu. Yaitu di sini disimpulkan tadi bahwasanya untuk kapasitas jumlah tiangnya itu sebanyak 50 buah. Dengan total penurunannya itu untuk tiang tunggal itu 5 cm, untuk tiang kelompoknya itu 4 cm. Dan untuk beban yang bisa ditanggung dengan 50 buah itu sebesar 800 sekian tadi. Jauh dari yang direncanakan. Yang direncanakan itu hanya 660 ton. Ternyata apabila jumlah pondasinya itu ditambah sampai 50 buah, ternyata bisa melampaui dari berat yang kita rencanakan di awal. Nah, seperti itu. Nah, ternyata sudah selesai. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga sedikit materi tadi itu menjadi referensi bagi teman atau dapat menjadi belajar bersama, karena di sini kita juga masih belajar. Kalaupun ada salah, teman-teman bisa komen di bawah kalau memang ada kesalahan. Terima kasih.